Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad dan Mukola dengan digit NIM terakhir 040. Di sini saya akan menjelaskan atau berusaha memaparkan materi kondisi if else yang sudah saya tangkap dari video pembelajaran praktikum algoritma pemrograman aktiviti ketiga. Seperti yang kalau di video sebelumnya kita kan sudah membahas tentang tipe data dan variabel. Nah, di sini lebih dalam karena ada kondisi if else-nya. Oke, next. Kondisional, kalau diartikan secara kalimat, artinya adalah percabangan sederhana dari sebuah program yang ada. Next, ada boolean, yaitu, kan di video kemarin juga sudah pernah saya bahas ya, sudah pernah saya singgung sedikit gitu. Setetes doang, setipis doang dibahasnya. Sekarang kita bakal bahas boolean ya, lebih dalam atau enggak ya, seenggaknya kita ngerti gitu. Kita pakai boolean tuh buat apa. Jadi boolean merupakan tipe data yang hanya memiliki dua nilai mungkin, yaitu true dan false. Lalu boolean digunakan untuk mengendalikan flow dan keputusan dalam program. Yang ketiga, boolean berfungsi dalam pernyataan kondisional dan operasi logika. Next, ada fungsi boolean. Fungsi boolean yang pertama merupakan pengambilan keputusan. Jadi, boolean menentukan path atau alur mana yang akan diikuti program berdasarkan kondisi yang bernilai true atau false. Seperti ini, seperti tadi yang sudah kita bilang, tipe data yang hanya memiliki dua nilai mungkin yaitu true atau false, true dan false. Selanjutnya, fungsi boolean yang kedua adalah operasi logika. Boolean memungkinkan operasi logika seperti AND, salah, sorry, maaf. Kita buka dulu Notepad. Nah, operasi logikanya merupakan seperti AND, OR, dan NOT. Saya jelasin dulu. AND ini syarat yang harus dipenuhi adalah dua-duanya harus terpenuhi untuk menghasilkan sebuah data gitu. Kalau OR cuma satu yang terpenuhi. Kalau NOT itu ya NOT seperti namanya gitu. Misal nanti deh kita jelasin lebih lanjut. Ini kita next aja dulu ya. Yang ketiga adalah oke, tadi operasi logika. Operasi ini digunakan untuk menggabungkan beberapa kondisi boolean kayak yang tadi ya. Nextnya ada pengujian kondisi. Biasanya programmer menguji apakah suatu kondisi sudah terpenuhi atau tidaknya, yaitu pakainya boolean. Fungsi boolean yang keempat adalah pengendalian program flow. Jadi pengendalian loop atau iterasi loop while atau for biasanya menggunakan kondisi boolean untuk menentukan kapan loop harus berhenti. Fungsi boolean yang kelima adalah representasi status. Boolean biasanya merepresentasikan status on off, ya atau tidak, aktif atau tidak aktif. Next, kondisional atau percabangan. Ini ada flowchart, merupakan istilah untuk menggambarkan alur yang bisa bercabang. Contohnya pada flowchart, logika digambarkan dalam bentuk cabang jika bla 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 maka bla bla bla. Ini merupakan statement atau pernyataan. Ini adalah kondisinya, jika true maka munculnya konsekuen, dan jika false maka ya, yang keprint adalah alternatifnya. Lanjut, kondisional atau percabangan. Selain percabangan, struktur tersebut juga dapat dikatakan control flow, decision, kondisional, struktur if, dan sebagainya. Yang kedua, percabangan akan mampu membuat program berpikir dan menentukan tindakan sesuai dengan logika atau kondisi yang diberikan. Next, ini struktur percabangan if. Percabangan if digunakan saat terdapat satu pilihan keputusan. Contohnya, jika cuaca hari ini tidak hujan, maka kita akan libur ke pantai. Sedangkan jika hari ini hujan, maka kita di rumah saja. Ini contoh flowchartnya. Di sini ada liburan. Liburan ngeran di kebagian decision. Di decision nanya hujan apa tidak. Jika tidak, maka yang keprintnya adalah ke pantai. Jadi ini akan ada satu kemungkinan doang ya. Satu keputusan doang. Sedangkan kalau misalkan hujan, maka ya ininya true gitu. Ininya true, jawabannya pasti kita liburan di rumah aja gitu. Nextnya ada struktur percabangan if. Di sini ada variabel liburan dan ada
tipe data string, dan di inputnya apakah hari ini hujan, isinya cuman iya atau tidak. Jika variabel liburan adalah iya, jadi fungsi tanda sama dengan 2 ini fungsinya adalah untuk membandingkan isi variabel yang kita kasih, yang kita input sebelum sama dengan itu, kita bandingin sama yang sesudah sama dengannya gitu. Jadi misalkan variabel liburan ini hasilnya adalah iya, maka output yang print adalah ini, hari ini liburan di rumah aja. Oke, selanjutnya kita menggunakan operator relasi sama dengan untuk membandingkan isi variabel liburan. Ini variabelnya nggak usah liburan ya, misalkan apa aja. Misal kita di sini variabelnya, karena kita di sini variabelnya liburan, jadi ya ininya liburan gitu. Lalu nextnya ada penulisan blok if harus diberikan indentasi tab. Jadi setelah kita isi if, yang bagian nextnya atau bagian mau ngeprintnya, kita harus kasih tab atau spasi 2 kali gitu. Kalau nggak ada kasih tab atau spasi 2 kali, maka outputnya adalah error atau nggak akan keprint. Nextnya struktur percabangan if atau else. Percabangan if digunakan saat terdapat 2 pilihan keputusan. Contohnya, jika umur lebih dari atau sama dengan 18 tahun, maka boleh membuat SIM. Sedangkan jika umur di bawah 18 tahun, maka tidak boleh membuat SIM. Nextnya kita ke flowchartnya. Sini ada mulai. Habis mulai kita input umur dulu. Jika umurnya ternyata lebih dari 18 tahun, maka kita boleh membuat SIM. Sedangkan jika umur yang kita input kurang dari 18 tahun, maka kita belum boleh membuat SIM. Next, struktur percabangan if atau else. Selain if block, terdapat blok else yang akan dieksekusi apabila kondisi umur lebih dari 18 tahun sama dengan lebih dari 18 tahun merupakan kondisi false, atau inputnya umur yang kita input kurang dari 18 tahun. Ini adalah contoh kodenya. Umur, variabel umur, integer, dan tipe data integer, inputnya berapa umur Anda. Jika variabel umur ternyata lebih dari sama dengan 18 tahun, maka printnya kamu boleh membuat SIM. Sedangkan jika variabel umur kurang dari 18, kurang dari 18 tahun, maka printnya kamu belum boleh membuat SIM. Nextnya, struktur percabangan if, elif atau else. Elif atau else. Percabangan if, elif atau else digunakan saat terdapat lebih dari 2 pilihan keputusan. Kata kunci elif artinya else if, berfungsi untuk membuat keputusan untuk membuat kondisi atau logika tambahan apabila kondisi pertama tidak terpenuhi atau salah. Contohnya, di sini ada skor sama dengan 75, variabel skor sama dengan 75. Jika variabel skor ternyata lebih dari sama dengan 90, maka nilainya A. Else if, jika skor lebih dari sama dengan 80, maka nilai B. Else if lagi, jika skor lebih dari sama dengan 70, maka nilai C. Else if lagi, jika skor lebih dari sama dengan 60, maka nilai D. Else, kalau nanti ini kayak kondisi akhir banget gitu, misalkan nilainya nggak ada yang dari range ini semua gitu, misalkan nilai kita benar-benar jeblok gitu, nggak nyampe 90 sampai 60, maka nilai kita misalnya nilai kita 50, maka nilai kita masuknya gitu. Ini ada flowchart nilai tadi, ini nilai lebih lengkapnya ya, atau versi flowchartnya. Pertama kita start program, lalu kita input nilai. Jika nilai kita lebih dari sama dengan 90 dan itu ya true gitu, yang kita input nilai lebih dari sama dengan 90, maka grade-nya A. Sedangkan jika kita input nilainya kurang dari sama dengan 90 dan itu hasilnya true, maka grade-nya yang muncul adalah B+. Sedangkan jika nilai itu tidak terpenuhi atau false, maka turun lagi ke sini. Nilai lebih dari sama dengan 70, maka kalau true hasilnya B. Sedangkan kalau false atau arti nilai kita kurang dari segitu, maka yang ke print adalah yang ini, nilai lebih dari sama dengan 60. Dan jika nilai itu, oke, sebelum lebih jauh ngejelasin, kita jelasin dulu yang ini. Ini tuh akhir dan ini awalnya. Jadi ini tuh namanya konektor simbol konektor di flowchart. Nanti ada simbol-simbol lagi yang bakal kita jelasin. Pokoknya ini simbol konektor gitu. Jadi gunanya untuk menghubungkan dua flowchart dalam satu halaman yang terpisah gini.
Kita lanjutin tadi, kalau misalkan nilainya kurang dari 70, maka dia bakal turun ke sini dan printnya ke bagian nilai lebih dari sama dengan 60, dan jika nilai yang diinput ternyata benar, true, maka nilai grade yang ke input adalah C plus ya, oke. Dan jika false, maka turun lagi ke sini, nilai lebih dari sama dengan 50, dan apabila true, maka yang ke input adalah, tadi udah C, ini berarti 40 ya. Jika tadi yang 50 itu tidak terpenuhi atau false, yang artinya berarti nilai lebih dari sama dengan 40 dan itu hasilnya true, misalkan nilai kita yang input adalah 41, maka grade yang muncul adalah D. Sedangkan jika itu masih false atau nilai kita jauh dari range 90 dan jauh dari range 40, maka yang ke print adalah grade kita E. Tuh, oke, selanjutnya flowchart atau diagram alur, diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Biasanya digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau penanda arah atau arah panah. Nextnya, flowchart berperan penting dalam memutuskan sebuah langkah atau fungsionalitas dari sebuah proyek pembuatan program yang melibatkan banyak orang sekaligus. Fungsi flowchart memberikan gambaran jalannya sebuah program dari suatu proses ke proses lainnya. Nah, ini tadi seperti yang sudah saya jelasin ya. Ada simbol-simbol flowchart. Simbol yang pertama yaitu flow direction atau flow direction simbol, yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lainnya. Simbol ini disebut juga connecting line. Next, ada terminator simbol, yaitu simbol untuk permulaan atau akhir dari suatu kegiatan. Nah, ini tadi yang kita pakai, konektor simbol. Ada dua ya, konektor simbol itu ada yang bulat, ada yang kayak pensil. Yang bulat, simbolnya untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar atau halaman kerja yang sama. Sedangkan kalau yang kayak pensil ini, dia keluar masuk atau penyambungan prosesnya pada lembar atau halaman yang berbeda. Nextnya, yang persegi panjang namanya processing symbol, simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Next, simbol manual operation, simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. Atau tagar mungkin ya. Next, ada simbol decision, simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Simbol input-output, simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Next, ada simbol manual input, simbol untuk pemasukan data secara manual online keyboard. Next, simbol preparation, simbol untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam storage. Next, simbol predefined process, simbol untuk pelaksanaan suatu bagian atau prosedur, bagian subprogram atau prosedur. Next, simbol display, simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan yaitu layar, plotter, printer, atau sebagainya. Simbol disk and online storage, simbol yang menyesuaikan input yang berasal dari disk atau disimpan dalam disk, simpan ke disk. Next, simbol magnetic tape unit, simbol yang menyatakan input berasal dari pita magnetik atau output disimpan ke pipa magnetik. Next, simbol punch card, simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari kartu atau output ditulis ke kartu. Next, simbol dokumen, simbol yang menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output dicetak ke kertas. Oke, selanjutnya kita ada sebuah proyek ya. Ini proyeknya temperatur. Di sini kita punya variabel temperatur yang udah kita set ke 22 derajat Celcius. Dan kita punya pengkondisian di mana jika temperatur kurang dari 20 derajat Celcius, maka outputnya adalah turn the heater on. Makanya kita coba kurang dari 20, maka kita set 18. Ya, betul. Kondisi yang terpenuhi yaitu turn the heater on. Sedangkan ada kondisi lagi nih di mana jika jika temperatur lebih dari 19 derajat Celcius dan temperatur kurang dari 21 derajat Celcius, maka yang di print adalah oke, sedangkan kondisi keduanya adalah turn the color on.
Oke, kita masukin aja. Dia di bagian 21 derajat deh. 21 derajat. Maka harusnya yang ke ininya adalah kocak. Ini salah ya guys ya, tadi variabel temperaturnya kehapus kayaknya. Kita masukin lagi ya, ini variabel temperatur. Ini jika tadi berapa sih? 22 ya. Jadi berapa sih tadi? 1 ya, 20 udah. Kita masukin temperaturnya misal di sini 18. Turn the heater on. Oke. Karena apa? Karena temperaturnya yang kita input 18. Dan di sini ada pengkondisian di mana temperatur kurang dari 20, maka kita harus nyalain heaternya. Oke, berarti benar. Sekarang kita cobain untuk kondisi yang lainnya. Jika temperatur kurang lebih dari 19 dan temperatur kurang dari 21, maka akan print oke. Sedangkan kondisi lainnya turn the cooler on. Kita coba set 21. Munculnya oke, karena kenapa? Karena ya ini kondisinya N gitu ya. Dua-duanya terpenuhi. Jadi oke. Kalau kita inputnya di sini lebih dari segini, lebih dari 21, bisa kita input 25, ya kan ke print yang ini ya, else-nya, karena ya tidak memenuhi kriteria ini. Oke, ini scratch-nya selesai, kita pindah ke Python. Sebenarnya sama di Python juga kayak di scratch kayak tadi ya. Kita punya variabel temperatur, kita punya pengkondisian if, kita punya else if-nya, kita punya else. Kita punya printnya juga, misal udah kita set nih temperatur ada di 26 derajat Celcius. Yang di print yang mana? Ya pasti yang turun the color on. Karena kenapa? Karena ini udah lebih dari range 20 dan juga 25 gitu. Nih, kita print turun the color on, ya kan benar. Bisa kita inputnya 18. Harus sama kayak tadi di scratch. Munculnya apa yang heater? Mau percaya coba. Turn heater on. Oke, benar. Coba lagi kondisi satunya ya. Berarti misalnya kita coba inputnya 21 deh. Harusnya apa? Yang oke, yang ke print. Oke, benar. Ya, udah paham ya, temperatur udah paham. Kita coba ke project kedua, yaitu project dimana kita di sini niatnya mau mengendarai mobil. Ya, cuman kita nanya dulu umurnya gitu. Kalau umurnya udah legal, untuk mengendarai mobil di negara tertentu yang sudah kita tentukan itu, dan negara yang cuma 4, yaitu Afrika, Meksiko, India, Prancis, ya berarti kita boleh gitu. Oke, langsung aja lanjut ke materinya. Sini kita nanyain, where do you want to drive? South Africa, Meksiko, India, atau Prancis. Kita punya variabel country yang mana isinya ada merupakan jawaban dari yang pertanyaan ini. Next lagi kita nanyain umurnya berapa, dan kita punya variabel user age biar gampang aja. Dan isi variabel user age merupakan jawaban dari pertanyaan yang ini. Nextnya kita punya pengondisian apabila negara yang diinput merupakan negara South Africa dan usianya ternyata yang dimasukin ternyata lebih dari 16 tahun, maka outputnya adalah you can drive. Sedangkan jika kurang dari 16, maka you can drive. Sedangkan jika variabel yang diinput merupakan Meksiko, negaranya merupakan Meksiko, dan ternyata umurnya lebih dari 17, maka you can drive.
Sedangkan jika negara yang dipilih Meksiko, tapi ternyata usianya kurang dari 17 tahun, maka yang ke-print merupakan you can drive with parental agreement. Sedangkan lagi, jika ternyata usianya kurang dari 15 tahun, kurang dari 14 tahun, dan negara yang dipilih merupakan Meksiko, maka inputnya merupakan you can drive. Tuh, teman-teman. Kita coba aja langsung yang Meksiko ya. Kita masukin Meksiko. Kita masukin 18. Oke. Proof you can drive karena kita masukin usianya lebih dari 17. Kita masukin misal usianya kurang dari 17 ya. Meksiko kurang dari 17, maka kita isi aja 16. You can drive with parental agreement. Kayak yang ini. Next lagi kita isi Meksiko. Tapi usianya kurang dari 13. Gimana nih? Kurang dari 13. Nah, you cannot drive. Oke. Jadi sesuai ya, sesuai penjelasan tadi. Jika kondisi elif adalah kondisi terakhir gitu, apabila opsi-opsi yang sebelumnya tidak terpenuhi, maka yang ke-print adalah yang ini, yang paling akhir. Oke, mungkin untuk di scratch cukup sekian ya, karena kayaknya udah ini deh, udah sama semua nih. Kan di bagian Prancis nih, minimalnya 17 ya buat bisa kendarai mobil. Enggak deh, minimalnya 14. Minimal 14, maka kalau kita input usianya 13, maka yang ke-print adalah you cannot drive. Dan jika kita isinya lebih dari 17, yang jelas kita bakal bisa ngedrive itu. Jangan kalau kita isinya lebih dari 14, maka kita boleh mengendarai kendaraan tapi harus ada pendamping atau supervision. Kita langsung aja pindah ke Replit ya, atau kode kata di Python. Nih, kode katanya yang pertama kita sama sebenarnya buat variabel dulu. Variabelnya apa ya? Biar gampang aja, yang gampang aja. Variabel yang kita masukin country. Ini input. Pertanyaannya, where do you want to drive? Sama, ininya masih kayak gini. Sama ya. Kita langsung aja coba ke bagian Meksiko lagi. Saya kita isinya Meksiko. Ya, salah. Bentar, ini salah ya. Oke, sekarang sekali ngejelasin deh. Kalau misalkan kita ngisinya bukan dari 4 negara ini, atau misalkan kita ngisinya tipe gitu, misalkan kayak gini, Meksiko tapi ada tambahan tipe apapun itu, maka hasil yang ke-print adalah yang ini, yang S terakhir ini. Data is not available for this country gitu, karena kehitungnya tipe atau kehitungnya data yang kita masukin belum ada. Nah, data is not available for this country. Saya masukin lagi yang benar ya, jangan sampai tipe pokoknya. Data-data kayak gini jangan sampai tipe. Meksiko 18, harusnya boleh. Can drive, oke. Next, kita masukin lagi karena kita masih penasaran sama yang Meksiko. Coba lagi Meksiko, tapi 13 tahun gitu. Oh, kocak banget. Kayak di gitu. Nah, oke, Meksiko 13 tahun, maka jelas belum boleh gitu sesuai di sini ya. Oke. Ini tadi yang notepad ya, yang kata saya tadi. And syaratnya itu harus dua-duanya terpenuhi, or salah satunya, dan not tuh ya not namanya. Oke, kita bahas lanjut lagi. Apalagi ya, kayaknya udah deh ini karena sama aja kayak yang di Scratch sebenarnya. Cuman ya kalau di Python harus diperhatiin lah. Kayak contohnya ini yang
penulisan ini harus benar. Nih, penulisan ini tuh harus benar. Blok F harus disertakan indentasi tab. Kalau nggak ditulis indentasi tabnya atau ini nggak ada spasinya maka akan error. Kayak gimana contohnya? Kayak gini nih. Error langsung merah-merah semua tuh, merah-merah semua. Maka harus kasih tab. Tuh, 2. Apaan hilang tuh? Errornya hilang. Gitulah. Kita akan cobain dulu ya nih karena tadi yang note mungkin bingung kalau dijelasinnya cuman kayak gitu doang. Makanya kita coba ke contohnya. Ini kita punya jika 2 tadi not tuh bukan ya? Jika 2 bukan sama dengan 3 maka printnya true. Else printnya false gitu ya. Pasti true lah, kocak nih kita coba print ya. Oh, maka hasilnya true. Coba nih yang lain nih. Jika 3 sama dengan 3 printnya true. True. Oke, true. Karena emang benar gitu. Gitu. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.